Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atila Zaidan Sinafan dengan NIM 135240068 dari Teknik Informatika ITB angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang dibuat untuk memenuhi tugas matematika diskrit IF 1220. Oke, kita langsung aja ke makalah saya. Di sini kita bisa lihat makalah saya berjudul Load Balancing Optimization in Content Delivery Networks Using Minimum Spanning Tree Algorithms. Nah, jadi dari introduction dulu, intinya di era yang serba digital sekarang, di mana semuanya gunakan internet, sampai kayak tukang potong rambut pun pakai internet sekarang, ada website tersendiri buat pesan potong rambutnya. Nah, kan semuanya udah pakai internet tuh. Jadi user internet itu meningkat terus. Jadi kita tuh punya tantangan bahwa gimana cara desain si content delivery networks ini tetap stabil gitu infrastrukturnya, walaupun eh, user yang menggunakan internet itu berkembang secara eksponensial. Nah, di situ jadi dengan tantangan itu kan ide awalnya tuh pakai minimum spanning tree. Tapi kelemahan minimum spanning tree itu kayak Kruskal sama Prim itu dia cuman lihat jaraknya doang, jarak minimal. Nah, bisa aja misal si satu kota gitu. Misal saya kasih contoh Jakarta. Jakarta tuh di sekitarnya tuh ada Depok, Bekasi, Tangerang. Banyaklah kota di sekitar Jakarta yang lumayan gede gitu. Nah, itu bisa aja ngambil dari Jakarta semua gitu. Nah, gimana caranya kita meminimalisir hal itu gitu. Nah, di sini eh, solusi yang saya propose itu menggunakan load aware modified minimum spanning tree. Nah, jadi nanti ada metode bahwa gimana kita caranya mengeliminasi sih, bukan mengeliminasi sih, kayak Jakarta itu jangan terlalu misal si Jakarta tadi jangan terlalu banyak berhubungan dengan kota-kota lain gitu. Jadi load-nya terbagi gitu. Jadi balance gitu. Nah, mungkin masuk lagi ke theoretical foundation, yaitu yang seperti biasa graph. Graph ada set dari vertices dan edge, yaitu si verticesnya itu simpul dan edge itu sisi, di mana ya ini satu 2 3 4 itu simpul dan ya satu kedua itu sisinya gitu. Contoh-contoh lain juga seperti itu. Nah, terus ada tipe-tipe graf. Oh ya, graf juga mempunyai derajat. Misal kita ambil contoh satu ini memiliki derajat dua, yaitu dia punya dua sisi, itu satu ke dua, satu ke tiga gitu, dan dua punya tiga derajat, dua ke satu, dua ke tiga, dan dua ke empat gitu. Nah, ada tipe-tipe graf, itu undirected graph, terus directed graph. Nah, undirected graph itu nggak ada panahnya, jadi dia sama gitu, B ke C sama C ke B nih, dua-duanya ada. Kalau directed graph ya misal A ke C ya A ke C doang gitu, nggak ada C ke A gitu. Terus ada graf tidak berbobot atau unweighted graph. Nah, graf tidak berbobot itu ya seperti ini, seperti biasa nggak ada bobotnya. A ke B nilainya sama dengan F ke A, atau kalau misalnya di matriks itu nih nilainya satu semua gitu. Nah, kalau weighted graph dia ada bobotnya. Misal B ke C itu nilainya 3, B ke E itu nilainya 3, C ke Z itu nilainya 2 gitu. Terus A ke B nilainya 4. Jadi setiap sisi itu punya bobot masing-masing. Nah, graf itu bisa direpresentasikan dengan matriks maupun list. Di sini ada contoh yang matriksnya bentukannya gimana gitu. Saya ini A B C D E, A B C D, terus ini A B C D, D juga. Terus A ke B kan ini misal ada A sama B ya. A ke B kan ada hubungan berarti A sama B satu gitu. Terus ya. Terus connectivity and path di sini ada penjelasan tentang lintasan dan juga siklus. Nah, di sini akan masuk ke tree nanti, di mana tree itu tidak boleh menggunakan punya siklus ya. Terus ada subgraph. Subgraph itu ya basically kayak misal kita punya graph full gini, terus ya bakal dikasih kita ambil beberapa bagian lah. Kita ambil si 1 3 4 5-nya gitu. Terus 1 3, oh ini gambarnya salah ya. Oke. Pokoknya kita ambil beberapa bagiannya doang gitu. Tuh. Nah, kalau tree ya tree itu sebenarnya graph space kayak graph juga sebenarnya, cuman spesial. Di mana spesialnya? Ya spesialnya dia nggak boleh ada siklus gitu. Nah, terus dia eh tree itu punya n simpul, pasti dia punya n kurang satu sisi gitu. Nah, tree ini, tree atau bahasa Indonesianya pohon ya.
Nah, pohon itu punya kayak subgraf pohon juga. Nah, subgrafnya itu ya namanya spanning tree ini, dimana kita ambil beberapa bagian pohonnya doang, tapi ngambil semua eh, semua simpulnya tetap kita masukin harus gitu. Nah, ada juga namanya minimum spanning tree. Minimum spanning tree ini kita di mana misal ada pohon berbobot nih. Ini kan awalnya nggak berbobot, terus kita bikin berbobot. Nah, terus kita mau bikin spanning tree-nya, tapi kita ambil gimana caranya nilai yang paling kecil gitu. Misal, nah di sini bisa kita lihat dia ambil pas di minimum spanning tree-nya yang kanan, dia ngambil semua sisi yang paling kecil gitu. Mana ada sisi misal kenapa nggak B sama B ke A itu diambil yang 55 ini karena ya weights-nya paling gede gitu. Jadi nggak diambil. Kita ambil yang paling minimalnya. Nah, dua algoritma yang biasa dipakai itu dan diajarin di kelas juga itu Prim's algorithm dan Russell's algorithm. Dimana kalau Prim itu yang ngambilnya dia ambil yang paling kecil dulu terus ya kerjain dari situ gitu. Dimana yang oh, saat cari sisi yang paling minimal dan tidak membentuk siklus ya kerjain sampai semua simpulnya masuk ke dalam minimum spanning tree-nya. Terus kalau Kruskal kita sort dulu semuanya kita tulis di agency list biasanya kalau saya ngerjain. Nah, terus semuanya kita bikin, terus kita ambil yang paling kecil sampai ke bawah di mana tidak membuat siklus dan sampai semua ini V kurang V kurang satu edges have been added di mana kita punya uh, semua simpulnya gitu. Nah, minusnya si Kruskal sama Prim ini ya dia lihat minimal aja kayak si si E ini dia pegang ada 3 derajat kan di sini. Ada 4 malah, 4. Dia pegang 4 simpul lain, ada 4 sisi di E. Nah, itu ya kalau misalnya tidak dalam konteks content delivery network ya aman-aman aja. Tapi kalau misal dalam konteks content delivery network kayak saya contohin tadi di Jakarta tadi, nah, yaitu si Jakarta bakal loadnya terlalu besar. Nah, di situ bisa membuat uh, nge-lag lah. User experience bisa jadi jelek. Nah, gimana cara ngakalinnya? Cara ngakalinnya ya nanti kita akan masukin menggunakan load aware modified minimum spanning tree tadi. Nah, ini tentang content delivery network mana ya ini ada server, ada edge servernya gitu ke user-user. Nah, ada origin server, edge server, routing logic gitu. Nah, load balancing issues ada kalau misalnya dia nggak balance, dia bisa bottleneck, terus server overloading and potential downtime, misal bisa YouTube down gitu-gitu karena servernya nggak stabil, terus inefficient use of network resource. Nah ini jelasin lagi minimum spanning tree tadi minusnya gimana, biasa bikin imbalance traffic distribution, centralization of network on few nodes, increase risk of congestion and performance degradation. Nah, kalau kayak LAMMST itu langsung aja kita masukin. Nah, jadi dia punya saya bikin metode bahwa kalau misalnya ini weights awalnya si sisi ini awalnya berapa gitu. Nah, setiap kita pas pilih sisi itu sebagai uh, apa ya sebagai di minimum spanning tree ini nanti load aware modified minimum spanning tree ini basically adalah Kruskal algorithm tapi uh, dibikin dimodifikasi untuk uh, mengatasi yang content delivery network tadi jangan sampai ada beberapa server yang overload gitu. Nah, jadi setiap dia ambil weights kita misal ambil yang inilah saya contohin ambil yang ini si B sama E. Nah, si B sama E kan itu punya degree satu kan jadinya. Nah, misal kita mau ambil B sama E sama C lagi. Nah, jadi di sini dia akan hitung ada alpha yang bisa kita rubah-rubah. Di sini biasanya alfanya akan sesuai dengan jarak rata-rata per kotanya lah gitu. Bisa kita eh, kayak tes-tes juga yang optimalnya nanti berapa. Nah, kita ambil degree dari si suatu simpul yang ini sama simpul yang mau disambungin lagi. Itu kita kayak tambahin. Nah, itu kita dapat weights barunya berapa. Jadi, setiap simpul yang nambah sudah ada koneksi dengan simpul lain atau udah ada derajatnya udah ada gitu. Nah, itu weights-nya akan bertambah. Di sini bisa diharapkan bisa mencegah lah biar dia nggak
terlalu banyak derajatnya si setiap simpul, terlalu banyak sisi dengan simpul-simpul lain gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, LAM LAM ini atau load aware modified itu saya singkat dengan LAM mulai dari sekarang. Itu lebih baik digunakan di Cruise karena ya tadi dia lebih ada sortingannya, ada di sorting gitu kan, di sort all edge increasing order of weight. Jadi setiap kita mau kerjain gitu kita bikin weights-nya dulu. Misal kita pasang kan di awal itu belum belum ada yang punya derajat kan, kita ambil yang ini gitu, terus semua weights-nya kita update, terus baru kita sort lagi. Nah, cruise call bisa kayak gitu, di update-nya by the way dengan yang si edge weight modification si LAM ini. Nah, terus baru di sort lagi, baru kerjain lagi gitu-gitu. Jadi di sini ada update weights nanti. Nah, di situ bisa lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan frame gitu. Nah, ini advantage dari LAM MST tadi menjadi balance, terus bottlenecks-nya ter-reduce, terus cost efficiency with flexibility. Di sini kita bisa lihat si alfanya ini bisa kita ubah-ubah. Apakah kita mau, misal si yang bikin servernya mau kayak lebih budgetnya rendah gitu, alfanya bisa kita kecilin. Dimana kalau alfanya kecilin ada bakal beberapa server yang loadnya lebih gede misal, sisinya lebih banyak tapi ja total jarak yang diambil tuh lebih kecil gitu. Atau kita misalnya, oh mau balance-nya paling optimal gitu. Ya udah alfanya gedein aja biar nanti walaupun jaraknya ambil besar tapi eh, secara keseluruhan eh, setiap server itu akan pegang lebih punya sisi yang lebih sedikit gitu. Jadi rata-rata sisinya akan jauh lebih sedikit gitu. Mengakibatkan balance load distribution. Nah, terus saya juga menggunakan untuk mencari jarak garis lurus per kota gitu kan, ini server ke server ya. Jadi garis lurus per kotanya saya menggunakan Haversine formula. Jadi di sini Haversine formula secara umum bisa digunakan untuk mencari jarak garis lurus dari kota ke kota dengan kita hanya membutuhkan data latitude and longitude dari si kota tersebut gitu. Nah, masuk ke metodologi sistem modelnya, ya si verticesnya atau simpul itu kita sebagai kota dan edge-nya adalah uh, hubungan antar kota tersebut gitu. V-nya server, terus edge-nya potential communication link gitu. Nah, terus kota-kotanya nanti akan dijelaskan lagi. Saya menggunakan 10 kota di Indonesia. Nah, parameter configuration di sini menggunakan LAM MST. Nah, di sini saya menggunakan untuk uh, yang di paper ini saya menggunakan alpha 0 ini basically adalah Kruskal algorithm, dimana kalau Kruskal kan ya mau kita, kalau misal kita masukin alfanya 0 si which akhirnya tetap sama kan dengan base awal, jadi ya nggak ngaruh dia. Nah, sama dengan yang alpha 100 ini yang si LMMST. Nah, itu bakal weight-nya yang baru itu nanti bakal bertambah gitu. Nah, graph construction. Nah, di sini Haversine formula yang digunakan. Di sini bisa dilihatlah penjelasan-penjelasannya. Di sini R-nya itu radius dari bumi itu 6.371 km. Terus eh, kita threshold atau batasan dari apakah antar kota itu bisa punya sisi itu saya menggunakan 1000 kilo. Jadi misal kalau ada perhitungan nanti Jambi sama Jakarta itu 600 kilo. Jadi dia punya sisi gitu di graf awalnya. Nah, kira-kira begitu. Terus evaluation matrix. Jadi kita di sini tujuannya membandingkan si Kruskal algorithm dengan si LAM MST tadi. Nah, itu apa aja dibandingkan total tree cost. Jadi berapa totalnya si minimum spending tree-nya itu, weights-nya kalau ditambahin semua, terus berapa maksimal degree dari simpulnya, terus degree standard deviation. Jadi ya seperti biasa lebih, kalau misalnya lebih tersebar semua jauh lebih baik gitu. Nah, implementationnya graph construction menggunakan 10 kota di Indonesia. Nah, saya gunain 5 kota di Jawa dan 5 kota di Sumatera.
Nanti saya juga akan tampilin kalau misalnya kita pakai 50 kota gitu. Nah, di sini kita untuk ya simplicity kita pakai 5 kota aja. 10 kota, di 5 di Jawa dan 5 di Sumatera. Nah, di sini saya menggunakan data dari Let Longnet dan ya lihat juga di Google Maps gitu. Nah, terus saya menggunakan library Python. Semuanya pakai Python di sini ya karena alasan Python sintaksnya paling enak dan ya library-nya paling lengkap gitu. Di sini pakai Math, NumPy. NumPy di sini untuk ngitung-ngitung dimensional array operation, terus Pandas. Pandas ini buat simpan ke CSV. Nah, ini terus saya punya data koordinat kota-kotanya sama ini saya bikin map juga si Jakarta itu disingkat jadi JKT Bandung BDG dan selanjutnya itu biar nanti di uh, grafnya lebih bagus lah untuk dilihat enggak lebih compact lah gitu grafnya. Nah, terus di sini juga Haversign formulanya, terus di sini, nah di sini bikin agency matrix dan listnya gitu. Nah, di sini akan disimpan melalui CSV. Di sini kita bisa lihat thresholdnya 1000 km. Nah, di sini saya juga Kruskal algorithm, spanning tree algorithm dalam Python di sini. Nah, terus kita lihat load aware modified minimum spanning tree algorithm di dalam Python seperti ini, di mana dia ada menghitung si alpha tadi di sini. Gitu. Nah, masuk ke dalam tesnya, di sini bisa kita lihat lagi hasil dari yang eh, tiga kode ini. Kalau misalnya tiga ini digabungin, si eh, kota-kotanya, terus Habersign sama yang agency matrix dan listnya akan dapat data seperti ini. Aduh, nah data seperti ini si agency matrix dan juga agency list. Nah, si data ini akan digunakan oleh si uh, Kruskal sama LaMMST. Nah, di situ setelah itu nah di sini ada kayak ini kan fungsi awalnya, fungsi akhirnya nanti ada bisa dilihat fungsi kayak mainnya itu bisa dilihat di GitHub karena lumayan panjang lah. Nah, results dan analisisnya di mana kita lihat Kruskal MST itu atau bisa dibilang bahwa itulah MST dengan alpha sama dengan 0 itu bisa dilihat total hostnya 2393, terus max degree-nya ada simpul yang memiliki degree-nya itu maksimal itu 3 dan degree standard deviation itu 0,75 dan di sini bisa kita lihat per kota itu punya berapa degree. Terus si yang kalau misal di dalam MST itu, nah di sini jauh lebih baik load distributionnya, karena max degree-nya cuma 2, terus degree standard deviation-nya 0,4. Walaupun di sini total cost-nya bertambah, itu menjadi 2480. Tapi menurut saya sendiri, ini tidak terlalu banyak lah bertambahnya dengan eh, mendapatkan load distribution atau load balancing yang lebih baik gitu. Nah, di sini juga bisa dilihat gambar dari graf yang bisa didapatkan gitu. Nah, ini cross call algorithm seperti ini, di mana kita lihat Semarang sama Pekanbaru itu punya tiga sisi. Di sini kurang baik dalam load balancingnya. Sedangkan kita lihat menggunakan LAM MST, di sini semuanya cuman maksimal pegang dua dan Surabaya dan Medan itu pegang satu ya karena mereka di ujung. Nah, jadi di sini load distribution lebih baik sehingga ya seperti yang di awal tadi diharapkan bahwa quality of service dari user itu menjadi lebih baik lah, nggak ada nge-lag lagi gitu. Nah, setelah itu ya conclusion-nya ya LaMMST itu jauh lebih baik dibandingkan kita menggunakan cross-cause algorithm biasa gitu. Di sini nah coba kita coba pakai juga yang menggunakan agency list kalau misal kita pakai 50 kota yang tersebar di Indonesia gitu. Nah, ini agency matrixnya 50 kota sudah dihitung. Sini ada graf generator dari 50 kota juga, di sini ada 50 kota datanya. Terus oke, langsung aja ini terus calls algorithm dan sini main.py-nya seperti yang saya bilang tadi ada kode mainnya tidak ditampilkan di paper tapi bisa dilihat di GitHub-nya. Oke, mungkin langsung saja saya iniin bikin buat di sini. Nah, ini akan menunggu sedikit karena ya seperti kita tahu bersama Python itu minusnya dia agak lambat tapi ya paling lengkap lah. Nah, oke. Nah, di sini saya bikin alfanya 500. Kenapa alfanya 500 saya bikin di sini? Ya karena kita lihat nih jarak kotanya itu jauh-jauh di Indonesia kan. Eh, di Indonesia itu jarak kotanya jauh-jauh. Jadi lebih baik kita menggunakan alfa yang lebih tinggi. Di mana dengan alfa lebih tinggi itu kita mendapatkan hasil yang lebih optimal.
Di sini kita lihat cruise cost itu punya data-data per kotanya, terus total cost-nya itu 11.363 km, max degree-nya 4. Nah, degree standar deviation-nya 0,79. Bisa lihat di sini kita lihat Serang ya ini. Serang punya 4, terus Jambi punya 4 degree juga. Nah, tapi yang di dalam MST dengan Alpha 500 kita bisa lihat bahwa memang total cost-nya naik lumayan jauh, tapi max degree-nya 3 dan degree standard deviation-nya 0,29. So, kita lihat yang punya 3 itu cuman apa ini BJM. BJM kurang tahu lah saya. Cuman BJM punya 3. Nah, terus ya udah itu doang. Sisanya 2 semua. Gimana? Nah, di sini kita bisa lihat si Lame XT itu jauh lebih baik lah dalam mengendal si load balancing tadi gitu. Nah, sekian mungkin dari saya eh untuk penjelasan makalah ini. Semoga dengan makalah ini bisa digunakan untuk yang lain, research-research lain lah gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih semuanya.